Teman-teman bisa akses chapter 6 ini di LMS ya, silahkan diakses. Kita langsung aja ya. Kita sudah mempelajari chapter-chapter ini ya. Chapter 2 kita belajar mengenai distribusi data. Chapter 3 ini mengenai pengukuran center of the data dan variation ya, atau standard deviation. Kemudian kita belajar principle of probability dan discrete probability distribution, which is involving the binomial distribution dan juga Poisson distribution. Nah, kita akan belajar mengenai continuous random variables ya. Jadi kalau chapter sebelumnya chapter 5 itu kita ngomongin discrete ya, discrete variable. Kalau chapter 6 ini kita ngomongin masalah continuous ya. Nah, nanti kita juga akan berhubungan dengan apa namanya kurva bell shape ya, di mana kurva bell shape ini untuk kurva yang simetris ya, itu mean sama dengan median sama dengan modusnya. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menghitung standardized z-value, di mana standardized z-value itu equal mu sama dengan 0 ya. Nah, persamaan kurva ini adalah fx sama dengan e pangkat minus setengah ya, kali x minus mu dibagi standar deviasi kuadrat ya. Kemudian dibagi standar deviasi dikali akar 2 pi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir mengenai persamaan ini ya. Ini persamaan dari kurva ini ya, bell shape ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari probability under the curve. Bentar ya. Nah, standar normal distribution ya, yang kita lihat tadi, bell shape tadi, itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama kurvanya itu bell shape ya. Kemudian mean is equal to 0 ya, mu-nya 0, dan standar deviasi is equal to 1 ya. Jadi nanti 1 itu ada yang di sebelah kanan 1, yang di sebelah kiri minus 1 ya. Jadi nanti ada 1 kali standar deviasi, ada 2 kali standar deviasi, dan 3 kali standar deviasi ya. Nah, untuk kurva
bell shape tadi ya, the total area under the curve must be equal to 1. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk kurva ini ya. Nah, apa yang ada di bawah ini itu adalah probability-nya ya, probability continuous. Nah, kalau kita back to dasar ya, back to basic bahwa probability itu 0 to 1, maka ini maksimal itu 0, maksimal ini area di bawah kurva bell shape ini adalah 1 ya, maksimal 1. Every point on the curve must have a vertical height that is 0 or greater ya. That is the curve cannot fall below the x-axis. Ya. Karena total area di bawah itu 1, maka there is a correspondence between area and probability ya. Jadi ada istilahnya similarity ya antara area dan juga probability. Maka nanti ketika kita ngomongin area under the curve itu kita ngomong masalah probability. Nah, contohnya ini ya. Find the probability that a randomly selected voltage level is greater than 124,5 volts ya. Nah, kalau kita ngomong 124,5 volts ini di sini, maka greater than itu berarti ada di area di atas ini ya. Nah, berapakah probabilitasnya ya? Berapakah probabilitasnya? Probabilitasnya adalah luas area ini ya. Berarti ini 0,5 dikali 0,5. Jadi 0,25. Nah, kalau kita masukkan prinsip tadi ke kurva bell curve ini, maka nantinya ya kurva bell curve ini akan dibagi menjadi 3 standar deviasi ya. Di mana ini mu yang di tengah ini adalah 0 ya. Ini 1 kali standar deviasi, ini 2 kali standar deviasi, dan ini 3 kali standar deviasi. Begitu juga yang ada di sampingnya ya. Jadi nanti pada saat perhitungan z-score, teman-teman tahu bahwa 1 ini apa, 2 ini apa, 3 ini adalah nilai z-score di mana melambangkan jumlah ya, standar deviasinya. Nah, kita juga harus paham mengenai tabel A-2 ini ya, A2 ya. Nah, nanti kita akan mencoba membaca tabel tersebut ya. Nah, selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan kalkulator, kita bisa menggunakan Excel ya. Namun pada materi kali ini kita akan fokus bagaimana menggunakan tabel. Nah, sekarang kita cek dulu tabel A-2 ya. Nanti kita cek tabel A-2 dulu. Ini kalau teman-teman merujuk pada tabel A2 ya, itu kalau di soft copy di halaman 584, teman-teman harus hati-hati karena di sini ini ada yang disebut negative z-scores ya, dan juga ada yang disebut positive z-scores ya. Negative z-scores dan positive z-scores. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau negative z-scores ini nilai Z yang dicari itu ada di sebelah kiri 0 ya.
ada di sebelah kiri 0. Nah, kalau positif z-score, nilai Z yang dicari itu ada di sebelah kanan 0. Ya. Nah, sebelum kita membaca tabel ini, kita harus tahu bahwa nilai yang ada di tabel ini ya, itu adalah luas dari area yang diarsir di sini ya. Ini kalau teman-teman lihat yang di negatif z-score ini, ya itu kan ada area yang diarsir di sebelah kiri angka 0 ya. Nah, luas yang diarsir ini itu adalah luas yang ada di tabel ini ya. Luas yang ada di tabel ini. Nah, begitu juga yang positif z-score ya, positif z-score, luas yang ada di sebelah kiri ini yang diarsir ya, itu adalah luas yang ada di tengah ini ya. Nah, kalau kita tadi sudah lihat di apa namanya di slide bahwa itu correspondence ya, area itu correspondence to probability. Maka kita bisa mengatakan bahwa probabilitas yang ditunjukkan pada area ini yang diarsir ini adalah di sini ya. Jadi ini bisa jadi luas area atau probabilitas. Ini juga ya. Ini luas area atau probabilitas. Nah, sekarang saya pengen tanya, bedanya yang positif z-score ini sama negatif z-score apa? Kalau dilihat dari ini, probability-nya. Guys. Angka minus, Pak. Oke, angka minus lain itu apa lagi? Kalau yang positif lebih besar, Pak, luasnya. Oke, good. Yang positif lebih besar luasnya. Ya, very good ya. Kenapa lebih besar? Karena ditariknya dari kiri yang negatif juga ikut, Pak. Ya, very good. Jadi kalau kalian lihat ini ya, luas yang positif z-score ini kan ada 0 ya. Nah, luas yang area kiri ini adalah 0,5 ya. Karena tadi kita sepakat bahwa area under the curve itu totalnya 1. Maka kalau kita bagi 2 simetris kanan kiri, maka yang luas kiri itu ada 0,5, yang luas kanan ini 0,5 ya. Maka positif z-score itu nilainya pasti lebih dari 0,5 karena dia melewatin 0 ya. Pasti di sini kalian cek mesti di atas 0,5. Nah, on the contrary ya, kalau yang di sini yang negatif z-score karena nilai yang diarsir atau luas area yang diarsir itu di sebelah kiri 0, maka pasti itu luas areanya atau probability-nya itu below 0,5 ya atau maksimum 0,5. Nah, kita bisa lihat di sini semuanya di bawah 0,5 ya. Kenapa ini penting? Ini penting agar nanti teman-teman punya sense ketika teman-teman nanti menghitung Z, nilai Z atau nilai probability di mana ada batasan tertentu in between ya. Nah, nanti kalau di antara Z berapa sampai Z berapa, nah ini teman-teman harus tahu ya. Harus bisa menghitungnya. Oke. Sebagai contoh ya. Contoh di sini kalau Z-nya positif itu katakanlah 1,87 semuanya. Berarti ini 1,8 ya. Yang dibaca ininya dulu yang di sebelah kiri ini kolomnya baru nanti ke kanan ya. 1,87 berarti berapa? 0,96 93. 93. Oke. Coba kalau negatif 0,82 berapa?
guys? 7642, Pak. Hmm? 0,7939. Negatif 0,82. Oh, Halo. 0,2061, Pak. Ya, 0,200. 2061. Oke, good. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman harus perhatikan ya. Ini kenapa sih ada yang di garisin khusus gitu. Ini area 0,05, ini areanya 0,005. Kenapa sih harus ada ini? Kemudian ini juga sama. Kenapa, guys? Belum tahu, Pak. Ya. Oke, nanti kita sampai sana ya. Kita kembali ke slide dulu. Oke. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ini tadi sama ya, sama seperti tabel tadi. Oke, sebagai contoh di sini ya. Bagaimana cara menghitung dengan ini tabel ya. The Precision Scientific Instrument Company membuat termometer ya yang seharusnya memberikan bacaan 0 derajat pada saat freezing point ya. Kemudian dilakukan tes pada large sampel ya atau sampel yang banyak. Kemudian ternyata beberapa termometer give readings below zero ya. Jadi harusnya rata-ratanya 0 derajat tapi di sini readingnya below zero ya. Dan beberapa itu reading above zero ya. Padahal sebenarnya freezing point-nya sama, cuman ternyata ada termometer yang di bawah dan juga di atas 0 derajat. Sebagai asumsi bahwa rata-rata reading adalah 0 derajat ya, standar deviasi adalah 1 ya. Kemudian assume that the readings are normally distributed ya. Find the probability that at the freezing point of water the reading is less than 1.27 degree ya. Berarti nanti teman-teman membuat seperti ini ya. Ini perlu dibuat untuk memberikan memberikan gambaran visualisasi atau mempermudah pada saat pengerjaan soal ya. Nah, tadi kan di soal ditanyakan atau dikasih batasan bahwa the reading is less than 1.27, maka kurang dari 1,27, maka yang terjadi adalah di sini z-score-nya ini 1,27 ya. Maka di sini probability z kurang dari 1,27. Maka yang kurang dari 1,27 yang diarsir ini adalah yang di sebelah kiri.
Nah, kalau kita masuk ke tabel A2, itu areanya itu adalah 0,8980 ya. Coba teman-teman cek dulu apa benar enggak di 1,27 di tabel A2. Ini carinya di Z positif skor atau Z negatif? Z Positif. positif. Positif ya. Oke, silahkan cari dulu. Berapa? Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya? Oke, good. Pertanyaannya, kalau more than 1,27, berapa probability-nya? Guys, kalau lebih 1,27, berapa probability-nya? Hello. 0, 1 dikurang 0,89. iya, very good. 1 dikurangi 0,898. Kenapa harus dikurangin 1 dikurangin 0,89? Karena total areanya jumlahnya 1, Pak. Very good. Karena total area sama dengan 1. Sementara kalau more than 1,27, maka yang diarsir ini adalah yang di sebelah kanan. Ya. Padahal kalau kita refer ke tabel A2 itu adanya itu adalah yang diarsir yang sebelah kiri. Maka untuk menghitung yang sebelah kanan ini maka harus dikurangkan 1 ya. 1 dikurangkan ini. Ya, sampai sini paham nggak pembacaannya, guys? Paham, Pak. Paham ya? Coba kalau ditanya antara 1,27 ya sampai minus 1,27 berapa? Antara minus 1,27 sampai 1,27 berapa? Halo. 0,796, Pak. Dari mana? Hasilnya 1 dikurang 0,8980 itu kan 0,102. Itu kalau misalnya sampai min 127 berarti ya udah dikurangin 2 kalinya. Ya, jadinya saya dapat 0,79. 0,79. Yang lain Ya. gimana? Sama nggak? 1, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. 0,796. Sama ya? Oke, good. Paling gampang adalah hasil 1,27 ya dikurangi dengan hasil minus 1,27 ya. Kenapa? Karena di sini 1,27 ini pembacaannya ini 0,898, sementara minus 1,27 ini akan mengurangi area yang di sebelah kiri, ya kan? Jadi kalau between minus 1,27 ya berarti yang Z 1,27 ini dikurangi Z minus 1,27. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Pak. Nah, ini cara menghitungnya tadi. Jadi, probability of randomly selecting a thermometer with a reading less than 1,27 itu sama dengan 0,898. Nah, contoh lagi
thermometer have an average mean reading 0 degrees and standard deviation 1, ya. For freezing water, and if one thermometer is randomly selected, find the probability that it reads at the freezing point of water above minus 1.20 degree, ya. Maka yang dilakukan adalah Z lebih dari minus 1,23, maka kita di sini dilihat minus 1,23, ya. Tapi again, yang bisa kita lihat di sini ini adalah area di sebelah kiri Z minus 1,23 kalau di tabel, ya. Jadi adanya 0,1093. Padahal pertanyaannya adalah more than, berarti yang diarsir ini adalah yang ada di sebelah kanan Z minus 1,23. Maka karena total area under the curve itu 1, maka ini 1 dikurangi dengan 0,1093, ya. Jadi total area yang kanan diarsir ini adalah 0,8907. Oke ya guys. Sampai sini masih masukkan ya? Masuk. Iya, Pak. Masuk, Pak. Oke. Nah, ini adalah Izin, Pak. tadi. Ya, gimana, Mas? Kalau tadi yang standar deviasinya 2 gimana, Pak? Kenapa? Misal standar deviasinya 2 yang slide sebelumnya. Standar deviasinya 2. Setelah itu. Yang mana nih? Ini ya? Standar deviasi itu sebenarnya ini untuk area, ya, area coverage di mana probability itu berada, ya. Kemarin masih ingat nggak aturan 68%, 95%, ya. Kemudian 99,5%. Masih ingat nggak? Area between ini minus 1 dan 1 itu adalah 68%, ya. Kemudian area between 2 standar deviasi dan minus 2 itu adalah 95%. Kemudian area ini adalah 97,5 between 3 sampai minus 3 standar deviasi. Ya. Nah, kalau kita ngomongin bell shape, ya, di soal itu pasti mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Itu pasti 1, ya. Jadi kita nggak usah ngomong, Pak, kalau standar deviasi 2 gimana, Pak? Nah, kalau standar deviasi 2 berarti itu areanya between 95%, ya. Jadi between minus 2 dan 2. Jadi nggak ada perbedaan perhitungan. Cuman di sini untuk melihat, terutama nanti untuk hipotesis testing, ya. Ini kepakainya nanti untuk hipotesis testing. Oke? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, berikutnya ini, nah ini kalau kita tadi kita ulangi ya. Thermometer is randomly selected, find the probability that it reads, ya, between minus 2 dan 1,5. Again, ini sama caranya tadi. Minus 2, 1,5. Caranya adalah kita mencari yang Z dulu 1,5, kemudian kita kurangkan dengan Z minus 2. Kenapa? Karena tadi areanya adalah semua pembacaannya ke arah kiri, ya. Jadi didapatkan 0,9104. Ya. Sampai sini adakah pertanyaan? Oke, coba kita minus Z-nya minus 2,5. Yang satu yang positif Z-nya adalah 1,7.
Kira-kira berapa area between-nya? Ulang, Pak. Bisa Z, diulang, Pak? iya ya. Z yang negatifnya itu minus 2,5. Z yang positifnya itu 1,7. Kira-kira area between-nya berapa? Nol koma 9492 Pak. 0,9492. 9492. Ada yang sama? Sama, Pak. Sama Sama, ya? Pak. Oke, good. Nah, kalau kita tadi tahu z-score-nya, kemudian kita mencari probability-nya. Nah, kemudian ini case-nya dibalik. Kita tahu probability-nya, kemudian kita cari z-score-nya. Ya. Kita tahu probability-nya, kita cari z-score-nya. Jadi saya ulangi ya. Kalau tadi kita ini mencari probability dengan mengetahui nilai z-score-nya, berikutnya adalah bagaimana kalau kita mencari z-score-nya dengan mengetahui probability-nya ya. Kita balik. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Kalau kita ngomongin area 5% atau 0,95, maka yang kita cari itu adalah di, coba ya, ntar dulu. Kita masukkan ke ini dulu, apa tadi? Tabel. Nah, ini ya, semua ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau probability-nya itu 0,95, maka berapa nilai z-score-nya? Nah, pertanyaan saya satu dulu. Kalau probability 0,95, yang di bayangan teman-teman itu ada di sebelah kanan 0 atau ada di sebelah kiri 0? Kanan, Pak. Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Karena lebih dari 0,5. Karena lebih dari 0,5. Good. Dengan membayangkan itu, maka teman-teman nggak usah mencari di sini, di negatif z-score, tapi langsung ke positif z-score. Nah, kita lihat tadi 0,95 ya, 0,95. Oke, kita lihat di sini. Nah, 0,95 itu adalah area atau luasan itu di antara nih 0,9495 dan 0,9505 ya. Area di sini. Di titik ini ya. Maka di sini kita bisa ngomong bahwa di sini ini z-score-nya itu adalah 1,6 karena di sini rata-rata dari 0,04 dan 0,05 bagi 2, maka di sini 1,645 ya. Jadi di sini sudah diberikan contoh z-score-nya 0,95 adalah 1,645. Berikutnya, kalau kita menggunakan probability-nya itu 0,995 semua. Nah, ini di sini 0,995. Nah, karena di sini tidak ada angkanya yang fix, maka di sini ada di antara ini 0,9949 dan 0,9951. Maka berapakah z-score-nya? Maka kita tarik dari sini 2,5 ya, 2,5 something. Tapi di sini kita lihat ini ada di tengah-tengah, maka di sini 0,07 ditambah 0,08 dibagi 2. Jadi 0,0 berapa nih? 0,075. 0,075 ya. Ya.
Berarti di sini 2,5 karena di sini 0,075 berarti 2,575 di sini ya. Oke. Coba deh teman-teman nyari area itu 0,975 berapa? Satu 1,96 Pak. Ya 1,96. 96. Kalau 0,9 itu berapa ya? Satu 0,975 berapa nih? Dibagi 2 berapa nih? 53 Pak. 53 ya? 53. Berarti 1,967. 65. 65. 65 ya, 65. Oke. Jadi gitu ya caranya ya. Nanti kalau nanti skornya di sini nggak ada, maka teman-teman nanti merata-ratakannya ya. Seumpama di sini 0,97 berapa? Tapi kalau 0,9751 seumpama itu gimana? Atau 52 gitu gimana? Kan nggak pas di tengah tuh. 51 gitu gimana? Guys. Guys, kok diem sih? Pakai interval terdekat, Pak. Gimana caranya? Kan misalnya kayak 0,51 itu kan itu berarti kan dekat dari 5. Jadi nanti jawabannya juga 51, Pak. Antara 0,5 ke 0,05 ke 0,06 itu. 1,961. Kalau ya. 1 iya. Atau 1,962. Iya. Berapa kok iya semua? 1 atau 2? Gimana itu? Misalnya kalau lebih dekat ke Ya, mana? Gitu. jadi pakai matrikulasi, interpolasi ya. Jadi contoh gini. Ini kan 9,75. 9,756. Ini berapa selisih ini? Guys. 6. 0,6. Ya, pokoknya 0,006 ya. Sementara ini sama sini berapa selisihnya? 0,01. 0,01 berarti setiap ini berarti 1/6 ya, 1/6. Jadi nambahnya 1/6. Kalau 1, tadi berapa? 1,9751 ya. Berarti setiap 1 itu 1/6. Jadi 1,975 berapa? 1/6 berapa sih? 0,17 ya. 1 ya. Berarti 0,9751 ya. Iya benar ya. Pakai pendekatan itu juga bisa. Oke ya, paham ya? Jadi pakai interpolasi. Kenapa? Karena di sini tidak lengkap ya. Datanya tidak lengkap. Maksudnya kita harus membuat perkiraan gitu. Oke guys. Berikutnya kita masuk ke sini tadi. Nah,
Nah, kalau kita menggunakan 0,025 cut off between 5% per 2 ya ini. Jadi 2,5% dan 2,5%. Nah, berapa Z-nya? Ayo, berapa? Berapa di sini? Cara ngitungnya gimana? Berarti kalau kita ngomongin 0,025 di sini, berarti kita cari probability berapa di sini? Berarti 1 dikurangi. Halo. 1 kurangi berapa? Guys. 0,005, Pak. Bukan dong. Kan di sini ini luas areanya 0,025. Berarti kalau kita mau cari Z-nya di sini, berarti kita cari berapakah probability-nya ini semua? Berarti 1 dikurangi 0,025. Berapa? 0,975. 0,975. Nah, itulah yang kalian cari di tabel. Ayo, silakan cari tabel. Yang Z positif ya, karena itu lebih dari 0,5. Halo? Berapa? 1,96, Pak. Berapa? 1,96. 96, Pak. 1,96. Nah, berikutnya yang di sini ya. Berapakah kalau di sini kita cut off lagi 0,025 ya. Berarti berapakah area ini? Atau berapakah minus Z ini? Berapa? Yang dicari berapa ini? 0,025. Berarti kita nggak usah kurangkan 1 karena yang dicari yang sebelah kiri. Kita langsung aja hantam ke tabel. Cari 0,025. ya, cari yang 0,025 di tabel. Berapa? Minus 2,81. Halo, berapa? 2,81, Pak. Minus 2,81. Minus 2,81. Ya, berarti Z-nya berapa dong? Harusnya minus 1,96 dong. Ini loh area ini kan 0,025. Kalian cari yang di Z negatif. Berapa? Halo? Minus 2,81, Pak. Kok bisa minus 2,81? (0,025). Mana dia? Minus 1,96, Pak. Nah ini kan 1,96 ini nih. Iya, Pak, 1,96 minus. 0,025 kan minus? Iya. Kok tadi bisa 0,2, itu dari mana sih? Itu hasilnya 0,0025, Pak. Oh, Yang beda. 281 itu. 0,025 ini kebanyakan 01 ya. Oke ya, guys. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Kita masuk lagi ke sini. Oke, kita break bentar ya. Ada azan. 1 menit aja ya. 1 menit kita break. Lanjut. Nah, ini setelah kita cari. Jadi tadi dibalik ya. Kalau diketahui probability, kita cari z-score. Kemudian sebelumnya kita tahu z-score-nya, kita cari probability. Sama menggunakan tabel yang sama.
Nah, kadang di soal itu tidak bisa langsung diterapkan z-score ya. Artinya yang diketahui adalah nilai X, kemudian mu, dan standar deviasi. Maka yang harus kita lakukan adalah konversi nilai-nilai tersebut ke dalam nilai z-score ya, dengan cara menggunakan formula ini ya, Z sama dengan X minus mu dibagi standar deviasi. Nah, ini perbedaannya adalah kalau kita masih menggunakan mu dan X, maka gambarnya seperti ini ya. Jadi yang di tengah ini adalah mu, kemudian di sini adalah X ya. X itu yang kita cari ya. Namun kalau kita menggunakan standardized mu maka atau standardized z, maka mu itu sama dengan 0 dan X ini nanti akan menjadi z-score. Nah, z-score ini yang nanti kita akan cari di tabel ya. Sebenarnya sama aja, cuman pada saat di soal kadang yang ditemukan adalah ini ya, X, mu, dan standar deviasi. Oke, contoh nih ya. Safe load for a water taxi was found to be 3,500 pounds ya. Jadi we also note that the mean weight of a passenger was assumed to be 140. Nah, ini adalah mean ya. Mean-nya ini ya 140 pounds. Assume the worst case that all passengers are men. Assume also that the weights of the men are normally distributed with a mean 172 dan standar deviasi 29. Nah, ini diketahui mean-nya 172 ya. Dan juga standar deviasi 29. If one man is randomly selected, what is the probability he weight less than 174 pounds ya. Jadi kita masukkan di sini. Min-nya itu 172, standar deviasi 29. Kita masukkan ke rumus z-score ya, bahwa X-nya berapa? X-nya ini adalah 174 karena tadi pertanyaannya adalah weight less than ya, less than 174. Maka di sini di 0,07 ya, 0,07. Apapun yang di atas 0 itu berarti probability itu akan di atas 0,5 ya. Jadi kalau 0,07 itu berarti kita bayangannya adalah ada di sebelah kanan angka 0. Nah, ini ada di sebelah kanan angka 0 ya. Karena less than, maka yang diarsir adalah ini. Ya, yang di sebelah kiri. Maka tinggal kita cari di tabel ya, berapa probability atau areanya dengan z-score-nya 0,07 ya. Didapatkan 0,5279. Jangan bingung antara z-score dan area ya. Z-score are distance. Jadi z-score itu adalah jarak ya dari horizontal scale-nya. Kalau area itu adalah regions atau luas ya, daerah under the curve ya. Nah, use the data from the previous examples to determine what weight separates the lightest 90.5% from the heaviest 0.5% ya. Jadi kita tahu bahwa tadi min-nya itu sama dengan 172 ya. Kemudian ditanya the lightest 99,5% ya.
from the heaviest 0,5%. Jadi the lightest-nya 99,5% dan heaviest 0,5% ya. Nah, di sini kita bisa menemukan ya, kalau 99,5%, berapakah nilai Z-nya? Ya, karena kita nggak tahu di sini X-nya berapa ya, karena di tabel itu kan konversinya ke Z dulu. Ya. Maka kita cari dulu berapa Z untuk 0,995. Ya. Hasilnya adalah Z-nya adalah 2,575 ya kan. Nah, kalau sudah ketahuan Z ini, maka kita konversi ke X ya dengan menggunakan standar deviasi yang sama. X sama dengan mu plus Z kali standar deviasi. X-nya itu adalah 172, ini ya. X-nya. Mu-nya itu adalah 172, ini yang di tengah. Z-nya itu 2,575, ini didapat dari tabel. Kemudian standar deviasi 29, maka X-nya 246,675 ya. Jadi di sini ini 46,67. Artinya apa? Artinya kalau kita ngomong heaviest ya. Heaviest berapa persen tadi? 0,5% ya. Kalau heaviest 0,5%, di sini kan 0,5% ya. Berarti ada 246, cut off-nya adalah 246,675 ya. Artinya di sini ya, kalau kita ngomongin area 0,995, maka cut off-nya di sini adalah tadi 246,675. Artinya the weight of 247 pounds separates the lightest 99,5% from the heaviest 0,5% ya. Nah, ini application. Ini mind map-nya ya. Apa yang ingin kamu cari ya? Find value of X, maka identify the cumulative area to the left of X ya. Find probability from a known value of X, berarti using teknologi or table A2 ya. Kita bisa pakai table atau teknologi, tapi kita pakai table ya. Nah, kalau pakai table, maka convert nilai X tadi menjadi nilai Z-score, kemudian nilai Z-score tadi kita search di tabel ya, untuk menentukan probability-nya. Nah, sebaliknya kalau kita mencari X ya, maka yang dicari adalah X menggunakan rumus ini ya. Jadi kita juga harus menentukan nilai Z-score-nya sama. Jadi tadi kita kita mencari nilai Z-score-nya ketika nilai X diketahui. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya ketika nilai Z-nya itu diketahui ya. Berikutnya kita masuk ke sampling distribution ya. The main objective of this section is to understand the concept of sampling distribution of statistic, which is the distribution of all values of the statistic when all possible samples of the same size are taken from the same population. We will also see that some statistics are better than others for estimating population parameters. Jadi kita mau mengestimasi parameters.
Nah, ada dua notasi yang berbeda. Yang pertama, P pakai caping ini ya. Ini adalah sample proportion. Kalau P kecil itu population proportion. Sample proportion target the value of the population proportion ya. Jadi sampel proporsi ini untuk menghitung value of the population proportion ya. That is the mean of the sample proportion is the population proportion. Ya. The expected value of the sample proportion is equal to the population proportion. Jadi kita menggunakan sampling distribution. Contohnya adalah ini ya. Tapi kita lanjut ke ini aja. Central limit theorem. Nah, di central limit theorem ya, ini kita mempelajari prosedur ya atau cara-cara sebagai dasar estimating population parameter ya dan hipotesis testing. Jadi ini central limit theorem ini adalah metode atau cara yang digunakan untuk nantinya untuk mengestimasi populasi parameter dan juga hipotesis testing ya. Jadi nanti ketika kita setelah mempelajari central limit theorems ini, begitu kita belajar mengenai hipotesis testing ini sudah lebih gampang ya karena basicnya sama ya. Central limit theorem ya, the random variable x has a distribution which may or may not be normal with mean, mu, and standard deviation ya. Simple random sample all of size n are selected from the population ya. The samples are selected so that all possible samples of the same size n have the same chance of being selected. Nah, menggunakan prinsip central limit theorems tadi ya, bahwa distribusi of sample X bar ya as the sample size increase approach a normal distribution. Maksudnya gini ya, kalau distribusi sampel tadi semakin banyak sampel size ya, artinya sampel size itu bukan nilainya tapi jumlah sampelnya increase ya, naik, itu approach a normal distribution ya. Jadi bisa saja tadi kalau kita distribusi sampel itu bisa saja normal atau tidak normal ya, atau dia itu bell shape atau mendekati bell shape atau tidak bell shape sama sekali. Itu tergantung dari sample size. Semakin banyak sampel size-nya, maka approach a normal distribution. Artinya semakin bell shape ya ukurannya. The mean of the sample means is the population mean, mu ya. The standard deviation of all sample means is ini ya. Standar deviasi dibagi akar n. Nah ini the mean of the sample means ini notasinya mu x bar sama dengan mu. Perbedaannya hanya ini ya. Standar deviasi of sample mean itu tau x bar itu sama dengan tau dibagi akar n. Ini standar error of the mean ya, tau x bar ini.
Jadi nanti kalau teman-teman pakai Excel itu ada yang disebut standar deviasi, ada yang standar error. Nah, standar error ini adalah standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan N sama dengan 1 perbandingannya, itu kurvanya menjadi seperti ini ya. Kalau kita menggunakan N sama dengan 10, ya, itu semakin mendekati normal ya. Kalau semakin banyak N sama dengan 50, itu dia semakin bell shape, ya, semakin mendekati kurva normal ya. Oke, kita masuk langsung ke contoh aja ya. Jadi assume the population of weights of men is normally distributed with mean, nah ini mean-nya, mu-nya 172, standar deviasinya 29 ya. Find the probability that if an individual man is randomly selected, his weight is greater than 175. Nah, ini yang diketahui adalah mean, kemudian standar deviasi, dan ini adalah X ya, X. Maka teman-teman yang harus langsung ada di pikiran adalah merubah X ini menjadi Z. Ya. Caranya gimana? Caranya dengan masukkan 175 dikurangi 172 dibagi 29 itu menjadi Z. Ya. Kemudian karena ini his weight is greater than 175, maka yang diarsir adalah yang di sebelah kanan. Find the probability that 20 randomly selected men will have a mean weight that is greater than 175 ya. So that their total weight exceeds the safe capacity of 3.500 pounds ya. Nah, ini adalah N ya. Ketika find the probability that 20 randomly selected men will have a mean weight that is greater than 175 ya. Berarti ini yang dicari adalah standar error ya, standar error. Jadi kalau yang A itu standar deviasinya itu adalah standar deviasi sampel ya. Nah, yang ini adalah standar deviasi tadi dibagi akar N ya. Ini dihitung z-score-nya adalah 0,1. Kemudian kita cari di tabel ya. Mendapatkan 0,5398, kemudian 1 dikurangi 0,5398 jadi 0,4602. Karena kita bilang greater than ya. Find the probability that 20 randomly selected men will have a mean weight that is greater than 175 ya. Maka kita menggunakan Z hasil perhitungan ini 0,46. Kalau tadi kita hasilnya 0,1, ini 0,46 ya. Kemudian dimasukkan ke sini 0,6772. Kemudian ini adalah 1 dikurangi 0,6772. Ya, X-nya Z-nya ini adalah 0,46. Di sini 0,46. Jadi kalau yang A itu find that the probability that if an individual man is randomly selected ya. Makanya PX lebih dari 175. 20 randomly selected men. Kalau ini tadi an individual man, ini 20 randomly selected men ya. Jadi X-nya ini adalah X bar ya.
Jadi kita kalau lupa teman-teman masuk ke teori tadi, X-bar. Tadi mana X-bar? Nah nih, X-bar ini the distribution of sample ya, distribution of sample X-bar as the sample size increase approach a normal distribution. Jadi X-bar ini ya, berbeda dengan X ya, sedikit berbeda ya. Kalau the random variable X has a distribution which may or may not be normal ya. Kalau X bar ini tadi contohnya adalah apa namanya? 20 randomly selected men ya. Jadi kalau ada jumlah n-nya berarti teman-teman harus menggunakan ini ya, X bar. Nanti perbedaannya adalah di sini ya, di rumus ini ya. Karena nanti tidak hanya dibagi tau tapi dibagi tau per akar n. Given that the safe capacity of the water taxi is 3.500 pounds, there is a fairly good chance with probably 0,32 dalam that it will be overloaded with 20 randomly selected men. Ya. Itu artinya bahwa apa kalau maksimal itu 3.500 pound ya kapasitasnya. Jadi ada sekitar probability 0,3228 ya. Terjadi overloaded. Tadi kan overloaded dengan 20 randomly selected men kan tadi greater than 175 ya, padahal min-nya ada di 172 ya. Berarti overloaded greater than 175. Nah, when sampling without replacement and the sample size n is greater than 5% of the finite population of size n, ya, that is n lebih besar dari 0,05 n. N besar itu n populasi ya. Kalau n kecil ini adalah n sampel. Berbeda lagi, yaitu caranya adalah standar deviasi dibagi akar n dikali akar n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi 1. Finite population itu maksudnya kalau populasinya itu diketahui ya. Jadi kalau nanti di soal teman-teman hanya ada n sampel itu nggak usah pakai ini. Tapi ketika teman-teman nanti di soal itu diketahui populasinya jumlah populasinya, maka teman-teman menggunakan rumus ini ya. Ini finite population artinya populasinya diketahui. Kalau enggak ya udah pakai yang biasa aja. Ini enggak usah diperdulikan ya. Nah, berikutnya ya, kita bisa menggunakan kalau kemarin kita belajar distribusi yang diskrit dan distribusi yang continuous ya. Namun ada beberapa konsep yang bisa mendekatkan dua konsep itu gitu ya.
Artinya pendekatan probability discrete didekatin dengan probability continuous. Padahal kan seharusnya itu sesuatu yang beda ya, discrete dan continuous. Cuman untuk beberapa hal itu kita bisa mendekati perhitungan discrete ini dengan perhitungan continuous. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya ini. N jumlah sampel dikali probability of success itu harus lebih dari atau sama dengan 5. Kemudian N dikali probability of failure itu harus lebih besar atau sama dengan 5 ya. Kalau dua ini terpenuhi ya, maka kita bisa menggunakan mu atau menghitung mu itu dengan cara mengalihkan N sampel dikali P ya, dan standar deviasi itu akar N kali P kali Q. Nah, ini hanya jika hanya N kali P-nya ini lebih besar atau sama dengan 5, NQ-nya lebih besar atau sama dengan 5 ya. Nah, sedikit review bahwa binomial probability itu ada fixed number of trial ya. Kemudian ada dua outcomes, success dan failure ya. Itu kita jangan sampai lupa. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menghitung mu-nya itu N kali P dan standar deviasi sama dengan akar N kali P kali Q. Contoh, finding the probability of at least 122 men among 213 passengers ya. Jadi at least 122 men dari 213 passenger ya. Jadi di sini ini 122 ya. Kalau kita menggunakan distribusi continue. Padahal di sini jumlah orang kan discrete ya, bukan continue. Maka kita nggak bisa langsung menggunakan z-score di sini ya, atau kita convert x ini menjadi z-score. Kenapa? Karena di sini discrete ya. Sementara ini probability bell shape ini adalah untuk continue. Maka yang kita lakukan adalah mengurangkan 0,5 dan menambahkan 0,5 ya. Jadi di sini kalau ada 122 ya, maka adalah area ya, area between 122 ditambah 0,5 dikurangi area 122 dikurangi 0,5, jadi 121,5 ya. At least 122 men among 213 passenger ya. Kalau kita ngomongin minimum 122, berarti kita menggunakan cut off-nya 121,5 atau 122,5. Kan ini at least ya, paling sedikit 122 orang dari 213 passenger. Kita pakai yang 122,5 atau yang 121,5. Karena kita nggak bisa langsung pakai 122 karena ini adalah discrete ya, padahal kita pakai konsepnya continuous. Maka pendekatannya harus plus minus 0,5. Nah, kalau pertanyaannya at least 122 men berarti berapa? 22,5 Pak. Ya, 122,5 tuh. Ya. 122,5. Nah, ini contohnya lagi ya. Kalau at least 8,
atau at least 8 berarti include 8 and above ya. Berarti ini di sini 7,5. Oh, kalau ini at least berapa tadi? 122 ya? 122 berarti bukan 122,5 tapi 121,5 ya, karena ada harus include 122-nya. Oke. More than 8. Nah, kalau more than 8 berarti nggak ikut 8-nya, berarti dia 8,5 cut off-nya ya. At most 8 atau maksimum 8 berarti 8 ini harus ikut ya. Berarti di sini cut off-nya 8,5. Fewer than 8, 8-nya nggak ikut, maka dia harus 7,5. Exactly 8. Nah, kita exactly 8 itu berarti kita antara ini ya 7,5, area between 7,5 dan 8,5. Nah, ini penting kenapa? Karena ini nanti it depends on the case ya. Soalnya kayak gimana? Kalau soalnya itu termometer tadi itu kan hasil measurement ya. Itu koma itu pasti continue. Tapi kalau kita ngomongin jumlah orang itu pasti discrete. Nah, discrete yang diselesaikan dengan pendekatan continuous, hati-hati karena nanti ada rules ini ya. Contohnya lagi, kalau jumlah jumlah produksi sepatu seumpama, itu apa? Continuous apa discrete? Discrete. Discrete ya, very good. Kalau hasil pengukuran jarak seumpama 27,3 km apa tuh? Continue apa discrete? Continuous ya. Maka nanti teman-teman harus hati-hati karena nanti cut off-nya beda. Kalau yang continue ini langsung aja. Kalau at least 8 ya berarti langsung ke 8-nya. Kalau discrete ini ya dia harus menggunakan penyesuaian ini ya. Oke, mungkin sudah ya, karena ini cuma teori aja. Ini teori bagaimana mengakses mengakses normality. Jadi kita nggak masuk ujian yang assessing normality ya. Jadi jadwal hari ini adalah terutama ya central limit theorem. Kemudian kita ketemu lagi kapan? Hari Kamis, Pak. Ya Kamis. Hari Kamis ya. Oke. So, mungkin hari Kamis nanti kita akan ada latihan soal ya. Ada latihan soal, nanti teman-teman nanti juga ada kira-kira bagaimana cara pengerjaan soal ya, tipe-tipe soal, cara pengerjaannya bagaimana. Nanti kita akan belajar dari soal tahun lalu ya, soal tahun lalu. Nanti teman-teman jadi semakin semakin tahu bagaimana cara menggunakan perhitungan, kemudian cara menggunakan grafik. Grafik menggunakan tabel ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Minggu ini kita nggak ada tugas ya. Nanti kita cukup latihan soal aja untuk pertemuan hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan latihan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tugas yang kemarin tuh dikumpul di mana, Pak? Yang probability. Oh ya. Insya Allah hari ini saya bikinin roomnya ya. Nanti saya bikinin roomnya di LMS. Terima kasih, Pak.